Sudah ya. Oke, nah di sini coba ya kita ada banyak latihan soal di sini. Saya sudah beri pembahasan ya. Kita coba pahami cara berpikirnya, logikanya, penekanannya. Soal yang pertama, di sini tentukan banyaknya cara menyusun pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dari 12 calon pengurus. Nah ini berarti kasusnya kasus apa? Kasus Permutasi. Permutasi ya. Karena apa? Karena lihat di sini mereka memperhatikan urutan, ada jabatan di sini ya, ada ketua, sekretaris, juga bendahara. Ini sebagai urutannya. Nah, sehingga untuk penyelesaiannya ya sudah kita selesaikan dengan permutasi ya. Yang lebih besar yaitu permutasi 3 dari 12 gitu ya. Nah, selesai gitu ya. Yang B, tentukan banyaknya cara menyusun kelompok yang terdiri dari 3 orang dari 12 orang peserta seminar. Nah, kita perhatikan ya. Di sini berarti memperhatikan urutan atau tidak? Tidak. Tidak kan? Nah, kalau tidak memperhatikan urutan, berarti permasalahannya adalah kombinasi ya. Nah, sama-sama nih kita ngambil 3 objek dari 12 objek gitu kan ya. Tapi kasusnya berbeda. Oke, sekarang di kasus yang kedua yang B ini berarti sama-sama ya. Kita mau mengambil ada 3 objek dari 12 objek. Tapi di sini apa? Di sini dia kasusnya tidak memperhatikan urutan. Berarti kita penyelesaiannya menggunakan prinsip kombinasi, gitu ya. Nah, jadi dari 2 soal ini yang perlu kalian pahami adalah ada 2 hal dalam permasalahan kombinatorial, yaitu kombinasi dan permutasi. Permutasi ini dia memperhatikan urutan. Urutan itu bisa macam-macam, bisa jabatan gitu ya, bisa mungkin posisi gitu ya, posisi, bisa jadi mungkin ya yang diketahui apa gitu ya, susunan huruf-huruf atau yang lainnya, itu permutasi. Tapi ketika permasalahan itu tidak memperhatikan urutan, nah contohnya ini ya, ada contoh lain banyak sekali. Ketika dia tidak memperhatikan urutan sama sekali, ya jabatan ya, urutan atau jabatan, dia merupakan masalah kombinasi. Nah itu jelas terlebih dahulu ya. Nah yang C kita lihat. Tentukan banyaknya segitiga yang dapat dibuat dari 8 titik jika tidak ada 3 titik yang segaris. Nah, tidak ada 3 titik segaris, ya. Artinya apa? Soal ini bisa kita perluas, ya. Contoh, kalau 3 titik segaris kan dia hanya menjamin ketika saya gambarkan ada 1, 2, 3. Ketika dia tidak segaris, oke, kita bisa gambar ini menjadi suatu apa? Kita hubungkan menjadi suatu segitiga. Kalau kan ini ya menghubungkan ya 2 titik kita hubungkan itu kan menjadi garis toh? Iya. Kalau kita mau bentuk segi 4 berarti 4 titik ya? Iya. Gitu ya. Nah, dan seterusnya. Jadi di persoalan ini karena ada segitiga, tidak ada 3 titik yang segaris. Kalau saya ingin membentuk segi 6 dari 10 titik misalkan, kan berarti saya butuh ada 6 titik ya. Nah, 6 titik itu semuanya tidak segaris. Kenapa? Kalau 6 titik itu semuanya segaris, ya berarti hanya membentuk satu garis. Tidak akan pernah membentuk segi 6, gitu ya. Dan yang lainnya. Di sini, syarat 3 titik yang tidak ada 3 titik yang segaris, itu untuk menjamin bahwa 3 titik yang kita akan hubungkan, itu tidak akan pernah membentuk satu garis saja, ya. Nah, sehingga untuk menyelesaikan ini, apakah dia memperhatikan urutan? Tidak ya? Nah, berarti kita menyelesaikannya dengan prinsip kombinasi. Makanya kita perlu di sini kombinasi 3 dari 8. Oke, yang nomor 2. Tentukan banyaknya permutasi huruf-huruf dari kata-kata kurikulum ya, curiculum. Nah, jika dimulai dari huruf M. Nah, kalau diawali dengan huruf M, artinya apa? Di sini sudah apa? Sudah fix, ya kan? Sudah ditentukan huruf M. Jadi dia sudah tidak bisa diubah dengan yang lainnya. Sehingga otomatis untuk huruf M yang ada di sini, ini sudah kita tempatkan di slot yang pertama.
Nah, slot yang selanjutnya tersisa berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 huruf ya yang perlu disusun. Nah, kasus ini merupakan permasalahan permutasi, tapi ada beberapa unsur yang sama ya. Sehingga kita selesaikan dengan prinsip permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Caranya bagaimana? Masih ingat ya? Nah, tinggal seperti ini saja. Oke, clear ya? Clear. Clear ya? Oke, kita lanjutkan untuk yang B. Nah, di sini jika diawali huruf vokal, ya. Nah, ketika diawali huruf vokal, kita lihat huruf vokalnya ada U-nya sebanyak 3, ya kan? Sedangkan I ada 1, ya. Nah, ada 3 U dan 1 I. Nah, di sini kita bisa bagi menjadi 2 kasus. Kasus yang pertama dia diawali dengan huruf I, kemudian kasus yang kedua diawali dengan huruf U, ya. Nah, untuk kasus yang diawali dengan huruf I, ya, di sini slot yang pertama berarti sudah fix, yaitu diawali dengan huruf I, ya. Kemudian kita tinggal ada berapa kemungkinan untuk slot pertama? Hanya ada 1. Kenapa hanya ada 1? I-nya hanya 1 huruf, gitu ya. Nah, kemudian kita kalikan dengan banyaknya permutasi beberapa unsur, ya, dengan permutasi dengan 9 ya, 9 yang tersisa dengan beberapa unsur yang sama. Sehingga kita dapatkan penyelesaiannya seperti ini, ya, tinggal kita hitung. Kemudian yang kasus kedua diawali dengan huruf U. Nah, tadi I-nya kebetulan hanya ada 1. U-nya di sini ada 3, ya kan? Tetapi 3 huruf ini sama, ya toh? Jadi kita tetap memilih 1 dari 3 huruf yang sama. Gimana caranya? Oh, berarti ya permutasi 3 dari 3 unsur yang sama. Sehingga banyak pilihan yang ada di sini ada berapa ya? Hanya sejumlah 1. 1 itu asalnya dari mana? Boleh kalian langsung berpikir, wah ya kan meskipun aku milih 1 tapi dari 3 unsur yang sama, berarti hanya ada 1, gitu ya. Atau dengan kan prinsip yang sudah kita pelajari, oh 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Nah, kemudian dikali berapa? Dikali dengan permutasi dari 9 unsur ya, dengan ada beberapa unsur yang sama. Nah, masing-masing tadi ya ada huruf-huruf yang lainnya yang sama, kita sertakan ya. Ada 2 huruf U ya, ada 2 huruf R gitu ya, dan ada 2 huruf C, yang lainnya hanya 1. Sehingga kita peroleh penyelesaian seperti ini. Oke, jadi kita sudah mengingat kembali ya, ada kasus permutasi, ada kasus kombinasi. Permutasi ada beberapa, ada permutasi dengan permutasi urutan, itu permutasi biasa ya, tanpa kasus khusus yang menyertai. Ada permutasi dengan beberapa unsur yang sama, ada permutasi apa lagi, satu lagi? Ada yang ingat permutasi? Ada permutasi urutan atau permutasi biasa ya. Ada permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Satunya ada permutasi apa? Permutasi melingkar atau siklis ya. Ya kan? Nah, ada tiga macam di situ. Kalian harus memahami betul karakteristik masing-masing, gitu ya. Nah, selanjutnya kasusnya kita kombinasi ya. Jadi di sini perpustakaan mempunyai 4 buku berbeda ya, bahasa Inggris, 5 buku berbahasa yang berbeda pula Perancis, 3 buku yang berbahasa sama di bahasa Jermannya. Nah, tentukan banyak kemungkinan susunan buku secara berjajar. Nah, ingat ya, ketika ada beberapa unsur yang sama, asumsikan dia berbeda. Cara mengerjakannya bagaimana? Cara mengerjakannya ya 12 faktorial. Karena ada 3 buku yang sama dibagi 3 faktorial. Ya. Kemudian, tentukan banyaknya kemungkinan susunan buku secara berjajar jika dikelompokkan menurut bahasa. Oke, kita kelompokkan menurut bahasa. Oke. Bisa dilihat dulu ya. Kalau tidak di tempat yang sepi bisa di-mute dulu ya supaya tidak masuk suaranya ya. Oke ya, kita lanjutkan. Sekarang di sini
dia akan dikelompokkan menurut bahasa, ya. Berarti saya punya apa? Saya punya untuk 4. Ini tadi ya, bahasa Inggrisnya ada 4, bahasa Perancis ada 3, bahasa Jerman ada 3 buku sama. Sehingga di sini kita kelompokkan masing-masing menurut bahasa, ya. Nah, berarti di sini ada 3 kelompok. Ini kita bisa permutasikan. Ketiga kelompok ini menjadi berapa? 3 faktorial. Gitu ya. Nah, masing-masing bisa berpindah-pindah sesuai kelompoknya. Yang pertama di sini untuk 4 Inggris ya, berarti 4 faktorial. Kemudian yang bahasa Perancis, 5 faktorial. Nah, yang terakhir untuk bahasa Jerman, ingat, dapat dipermutasikan sebanyak 3 faktorial, tetapi harus dibagi 3 faktorial, karena 3 buku itu semuanya sama. Gitu ya. Oke, selesai. Lanjut. Tentukan banyaknya cara menyusun buku tersebut secara melingkar. Nah, tadi kita masih kenal permutasi siklis ya. Nah, dalam kasus permutasi siklis sama ya. Kita permutasikan biasa secara siklis. Berarti ada 12 min 1 faktorial ya. Ingat, ada 3 buku sama. Berarti kita bagi 3 faktorial. Ya. Nah, nanti kalau mau lebih yakin, nah dulu kalian sudah mempraktekkan ya. Kalian praktek aja, coba untuk kasus sederhana, susunan yang terbentuk seperti apa. Idenya akan seperti ini. Ya. Kemudian yang keempat, tentukan banyaknya kemungkinan susunan buku secara melingkar jika dikelompokkan menurut bahasa. Oke, kita kelompokkan berdasarkan bahasa ya. Kita peroleh gambaran seperti ini. Jadi sama. Kita akan permutasikan sebanyak 1, 2, 3. Berarti ada berapa? 3 min 1 faktorial. Karena merupakan permutasi siklis. Gitu ya. Nah, masing-masing ini kita permutasikan. Ingat, ketika meskipun dia kasusnya di permutasi siklis, ya, untuk mempermutasikan dalam kelompok dia tetap merupakan permutasi biasa, urutan biasa ya. Sehingga kita kalikan di sini 4 faktorial, dikalikan 5 faktorial, dikalikan 3 faktorial per 3 faktorial karena bahasa Jermannya sama ketiga buku itu ya. Oke. Nah, ini jadi kita kombinasikan ya antara kasus permutasi dengan permutasi beberapa unsur sama dengan permutasi siklis ya. Oke. Nah, sekarang coba saya tanya ke kalian. Kalau misalkan saya punya misal ya, ini misal. Misal saya punya 26 huruf. Ya. Saya punya 26 huruf. Nah, saya ingin mengambil 26 huruf itu berarti kan ada 5 huruf vokal, gitu ya. Vokal. Sisanya apa? Sisanya ada 21 konsonan. Nah, misal saya ingin menyusun ya. Saya ingin menyusun, misalkan saya ingin menyusun 5 huruf. 5 huruf ya, saya menyusun 5 huruf. Saya ingin menyusun 5 huruf ya. Dengan 2 konsonan katakan B dan D itu selalu masuk. Oke, ada berapa kemungkinan yang dapat terbentuk? Coba dipikirkan. Berarti yang BD-nya nggak usah ya, Bu? 2 konsonan harus masuk. Jadi saya mau nyusun 5 huruf nih, saya perjelas 3 konsonan dan 2 vokal gitu ya. Ya. Tetapi konsonan B dan D itu selalu masuk, harus masuk berarti ya, harus masuk. Iya, iya. Berarti ada berapa kemungkinan? Nggak usah dihitung hasil akhir ya, kita logikanya aja gimana. Nanti kalau ngitung kelamaan nanti. Logikanya
Gimana? Ini BD kan termasuk konsonan. Oke, Berarti saya tuliskan ya, Mas Adi yang bilang ya, saya aja yang tuliskan. oh iya. Berarti Gimana? kan Sama yang dipilih siapa? yang dipilih dari konsonan. Berarti pakai kombinasi toh? Ya, kombinasi 1 dari 19. 1 dari 19. Ya, asalnya dari mana? Kan awalnya mau milih 3 dari 21 ya. Ya, yang Tapi BD udah pasti. 2 huruf B dan D sudah harus masuk. Jadi tinggal memilih 1 dari 19, gitu ya. Ya. Oke, setelah itu Terus dan dikali Kali itu dikali kombinasi 1 dari kombinasi berapa? Yang vokal 2 ya? 2. 2 dari 5. Oke. Terus ini permasalahannya itu sebenarnya permutasi apa kombinasi coba? Itu kan Permutasi dan kombinasi dong, ya kan? 5 Kita faktorial. milihnya, tapi kita belum mengatur susunannya, ya kan? Hmm, Tapi dikalikan berapa tuh? 5 faktorial. Iya, dikalikan 5 faktorial. Nyusun hurufnya lupa. Kan hurufnya harus disusun. Huruf Iya. disusun memperhatikan urutan, gitu kan ya? Jadi kita pilih itu yang diminta, tapi jangan lupa huruf-hurufnya mau disusun. Jadi harus dikalikan 5 faktorial. Jelas ya? Jelas. Jelas ya? Jelas ya? Jadi konsep yang ada itu bisa di-combine jadi satu gitu ya. Jadi nggak berdiri sendiri. Nah, ini harus kuat konsepnya. Lanjut ya, sekarang yang nomor 4. Nah, ini sudah permasalahan yang sering sekali saya jelaskan ya. Nah, ini kalau misalkan di sini ada 4 pria, 4 wanita, harus duduk berjajar, nggak ada syarat khusus ya, sudah berarti 8 faktorial. Kalau harus selang-seling, nah ini digambarkan ya. Kalau misalkan ada hanya 4 pria dan 3 wanita, bisa nggak dibolak-balik ujung pria sama wanitanya? Tidak bisa kan? Harus prianya yang ada di depan supaya terbentuk tempat duduk berjajar yang berselang-seling gitu ya. Jadi semua kembalikan ke kasus. Harus duduk melingkar dan berselang-seling. Gimana caranya? Berarti oke, kita idenya ya, si pria atau si wanita, bisa katakan si pria. Duduki dulu aja tempat yang sudah disediakan gitu ya. Nah, ini bisa menduduki tempat yang sudah disediakan. Nah, setelah menduduki tempat yang disediakan, tinggal si wanitanya yang menempati slot yang masih kosong gitu ya. Sehingga kita peroleh 4-1 faktorial dikali 4 faktorial. Lanjut, harus duduk berjajar dan ada 3 orang yang selalu duduk bersama-sama. Nah, ini kalau kasus seperti ini kita seolah-olah anggap jadi satu gitu ya, jadi satu kesatuan. Nah, tadi saya kasih contoh tadi yang huruf, jangan terjebak ya. Ini kasusnya sama, kan membentuk susunan ya. Ini kasus permutasi, yang dipermutasikan berapa? Ada tinggal 1 ya, 2, 3, 4, 5, dan 6. Makanya 6 faktorial ya. Dikali berapa? Nah, ini yang jadi satu kesatuan bisa dipermutasikan. Jadi kali 3 faktorial. Tuh ya. Nah, ini yang nomor 5. Terdapat 7 orang dari partai A dan 5 orang dari partai B. Akan dipilih delegasi yang diambil dari partai-partai tersebut. Tentukan banyaknya cara memilih jika anggota delegasi terdiri dari 4 orang. Udah ya, berarti kombinasi 4 dari 12 itu aja, tanpa syarat apapun. Kemudian, anggota delegasi terdiri dari 4 orang dengan tepat 1 orang dari partai A. Nah, ini kasusnya karena hanya memilih tanpa ada susunan, yang berarti hanya seperti ini saja gitu ya Mas Adi ya. Kalau yang tadi menyusun huruf kan ada susunan yang perlu diatur, dipermutasikan gitu ya. Iya. Nah, sehingga di sini tinggal kombinasi 1 dari partai A dari 7 dikali kombinasi 3 dari 5. Oke. Kemudian yang C, anggota terdiri dari 5 orang dengan ketua dari partai B dan anggota harus seimbang antara 2 partai. Berarti kan kita list ya anggotanya yang mungkin adalah 1 ketua ya dari partai A, 5 orang dengan ketua dari partai B. Oh, ini dari partai B ya, saya salah tulis. Ini dari partai B. Dan
Anggota harus seimbang antara dua partai. 2 orang anggota dari partai A dan 2 orang anggota dari partai B ya. Berarti satu ketua dari partai A, saya pilih. A-nya tadi satu ketua dari partai B. B tadi ada 5 orang ya. Oke, betul. Kombinasi 15 kali kombinasi 27 kali kombinasi 24. Oke, selesai ya.